Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai desain barang dan jasa. Nah, kita harus ingat selalu bahwa yang namanya produk itu bisa berupa dua-duanya, bisa berupa barang, bisa berupa jasa, dan dia bisa juga merupakan gabungan antara keduanya. Dan kasusnya seringkali seperti itu. Suatu barang itu gabungan antara barang, suatu produk itu gabungan antara barang dan jasa. Atau istilahnya bundle, BUNDLE. Nah, contohnya yang cukup jelas itu ketika kita ke restoran, yang kita beli bukan hanya makanannya. Kalau hanya beli makanan, maka kita bisa aja keangkringan gitu misalnya ya. Tapi di restoran, apalagi restoran yang cukup bagus seperti cafe, Starbucks dan seterusnya, yang kita beli itu suasananya, tidak hanya makanannya. Kita rela membeli kopi dengan harga Rp40.000, walaupun kalau di angkringan 5.000, 3.000, kalau buat sendiri Rp1.000. Karena suasananya, karena prestisenya, karena nuansanya, kadang-kadang ada live musicnya. Nah, itu yang kita cermati di sini, bagaimana kita bisa mendesain barang dan jasa yang bagus dan yang menguntungkan bagi perusahaan. Nah, ini secara umum, pada awalnya kita akan bicara mengenai ada satu kasus pembuka yang cukup menarik, kemudian ada desain selection, jadi memilih mana produk dan jasa yang bagus. Kemudian kita akan coba untuk uh, menghasilkan suatu produk baru. Kemudian akan ada pengembangan produk, isu yang terkait dengan desain produk, dan kita melihat pembuatan produk itu sebagai suatu kontinuum, suatu yang terus-menerus dilakukan. Nah, kita langsung aja ke materinya. Contoh yang diberikan dalam kasus pembuka adalah Regal Marine. Regal Marine ini dia menghasilkan uh, kapal, tapi relatif ukuran kapalnya kecil-kecil gitu ya. Keistimewaannya dia itu punya variasi produk yang sangat banyak. Macam-macam produk dia, mulai ukuran yang sangat kecil hingga menengah. Kegunaannya pun juga macam-macam. Nah, dia bisa merancang berbagai produk yang beda-beda itu karena menggunakan CAD Computer Aided Design System yang sifatnya tiga dimensional. Kalau dulu ketika membuat kapal, kita harus membuat prototipenya dulu, mungkin dari tanah liat misalkan atau dari plastik, dilihat kemampuan untuk menerjang air, ombak, nanti baru disiapkan prototipe yang lebih besar dengan perbandingan tertentu gitu. Nah, kalau sekarang dengan computer aided design tentunya dia langsung di komputer saja disimulasikan. Ini akan mengurangi biaya dan waktu pengembangan produk. Kemudian dia juga akan mengurangi risiko kerusakan dan risiko permasalahan dalam produksi. Karena tantangan di dalam membuat suatu produk bukan hanya salah satu prototipe saja. Kalau hanya membuat prototipe satu contoh aja mudah. Tapi bagaimana caranya bisa diproduksi secara massal. Dan seringkali kegagalan ada di situ. Ternyata produk itu tidak didesain untuk mudah diproduksi dalam jumlah yang banyak. Kemudian assembly line production, ini dia juga menggunakan model assembly line seperti Ford Model T, seperti mobil-mobil itu ya. Padahal pesaing-pesaingnya masih menggunakan sistem keroyokan, satu kapal dikerjakan bersama-sama oleh satu tim dari nol sampai jadi. Kali ini sudah pakai lini perakitan, lini produksi. Dan dia juga pakai just in time, sehingga kebutuhan gudang itu tidak terlalu besar, karena nanti ketika barang yang diperlukan, misalkan mesin gitu ya, ketika mau dipasang ke dalam kapal, pada hari itulah barang datang dari pabriknya. Tidak perlu ditumpuk di dalam gudang yang akan menghabiskan tempat dan biaya. Nah, yang pertama perlu dilakukan untuk menentukan apa produk kita, apa barang dan jasa yang akan kita hasilkan, itu memilih dulu. Ada beberapa alternatif dan kita pilih mana yang paling bagus, yang paling cocok.
tentunya harus sesuai dengan tujuan organisasi, karena organisasi ini atau perusahaan ini kan tujuannya itu untuk memberikan produk yang bagus, barang dan jasa yang bagus kepada masyarakat. Nah, untuk itu kuncinya adalah membuat produk yang hebat. Hebat maksudnya lebih baik daripada yang ada di pasaran dalam hal macam-macam. Apakah lebih awet, apakah unik, ataukah lebih murah. Nah, nantinya harus dipilih tolok ukurnya apa untuk sukses tadi. Nah, organisasi yang bagus itu biasanya punya core product, punya produk inti tidak terlalu melebar, tapi dia fokus pada beberapa produk tertentu. Kemudian yang harus kita ingat bahwa konsumen itu sebetulnya tidak membeli barangnya atau manfaatkan jasanya, bukan itu, tapi konsumen itu mencari kepuasan dari pembeliannya. Sehingga kalau sekedar dapat barang saja tidak cukup, tapi dia harus setelah dapatkan barang, dia harus puas ketika menggunakan barang tersebut. Nah, inilah yang harus diingat selalu ketika merancang strategi dalam suatu organisasi, dan nantinya strategi itu akan diturunkan menjadi strategi untuk manajemen operasinya. Dan kemudian hal lain yang perlu kita ingat adalah setiap produk itu punya daur hidup produk. Tidak bisa satu produk itu selamanya akan laku. Ada suatu ketika di mana produk itu memang terkenal, banyak dibeli orang, tapi ada masanya nanti dia akan mulai menurun dan tidak dibeli lagi dan bahkan mungkin dilupakan orang. Maka kita harus selalu membuat produk baru yang akan menggantikan produk lama yang akhirnya tidak terkenal lagi, itu yang tidak lagi dibeli orang. Sehingga produk baru ini esensial. Kita harus selalu sebagai suatu perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang diperbarui. Nah, ini kita bisa lihat suatu tabel yang menunjukkan posisi perusahaan di dalam industrinya. Jadi ini persentase penjualan. Ini yang paling besar, ini perusahaan yang kiri ini merupakan industry leader. Yang kedua dan ketiga itu biasanya hanya 30%, kemudian di bawahnya lagi lebih kecil lagi persentase penjualan dari produk baru. Nah, kita berarti bisa menyimpulkan bahwa suatu perusahaan yang unggul itu suatu perusahaan yang senantiasa menawarkan produk baru. Bahkan kalau yang top betul, industry leader ini hampir 50%, hampir separuh produknya merupakan produk baru. Tapi perusahaan yang tingkatannya bawah, dia itu hanya menawarkan produk yang itu-itu aja, sehingga dia tidak kunjung menjadi perusahaan yang unggul di industrinya. Nah, karena itu product decision, pilihan produk itu menjadi penting. Nah, yang namanya keputusan tentang produk, itu tujuannya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan atau menjalankan strategi produk yang sesuai dengan keinginan pasar, dengan tetap menampilkan adanya keunggulan kompetitif. Nah, berarti dia juga harus melihat apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh konsumen. Dan itu dijadikan strategi produk. Masyarakat ingin produk yang awet, yang bagus, atau masyarakat ingin produk yang standar tapi berharga murah, atau masyarakat ingin produk yang unik, yang menggambarkan kepribadian dia misalkan. Nah, itu yang harus ditangkap dan itu dijadikan keunggulan bersaing. Ada tiga secara umum ya, agar kita bisa mendapatkan keunggulan bersaing. Nah, strateginya sempat tadi kita sebutkan ada diferensiasi, ada biaya atau harga termurah, dan ada respons yang cepat. Ada tiga contoh juga di sini. Contoh yang diberikan ini rumah sakit di Kanada, dia spesialisasi pada wasir atau ambient. Nah, lucu juga kan, rumah sakit tapi hanya spesifik, hanya unik memecahkan masalah ambient dari pasien.
Kalau sakit mata jangan ke situ. Sakit gigi atau yang lainnya jangan ke situ, tapi hanya untuk yang menderita wasir. Nah, ini dia lantas punya keunikan, kelebihan dibandingkan yang lain. Justru karena sempitnya bidang dia. Tapi karena itu juga, maka dia bisa memberikan pelayanan yang paling bagus dan kualitasnya paling tinggi. Dan ternyata dia dengan metode yang dikembangkan secara khusus bisa mempercepat pemulihan pasien. Kalau tadinya misalkan setelah dioperasi butuh waktu pemulihan 2 minggu, dia cukup 8 hari saja sudah sembuh. Dan seluruh rumah sakit itu, seluruh lini produksi rumah sakit, itu dikhususkan untuk ini saja. Kemudian ada beberapa keistimewaan yang digunakan, dia hanya pakai anestesi lokal, tidak total gitu ya. Jadi pasien ya tetap bisa sadar, tapi tanpa merasakan rasa sakit. Kemudian pasien itu datang ke kamar operasi sendirian, mungkin bisa masih jalan. Nah, ketika keluar dari kamar operasi ya masih bisa jalan sendiri juga. Dan seterusnya, ini beberapa strategi yang mereka gunakan. Nah, pemilihan penyakit ini mempengaruhi seluruh proses produksi di rumah sakit tersebut. Itu diferensiasi. Sekarang contoh di Taco Bell, dia menerapkan strategi low cost, biaya murah. Nah, dia itu merupakan restoran yang menghasilkan ya semacam uh, kebab gitu ya. Jadi ada kerak yang keras di luarnya, kemudian di dalamnya ada isiannya. Nah, dia berhasil meningkatkan nilai produknya, nilai konten makanannya dari setiap dolar penjualan dari 27 sen menjadi 45 sen. Berarti konsumen akan lebih puas karena mungkin dagingnya lebih banyak misalkan, atau sayurnya juga lebih banyak, rasanya lebih mantap. Walaupun harga jualnya sama. Itu karena dia bisa menekan biaya produksi, proses pembuatannya. Misalkan tadinya dalam satu dapur perlu 5 orang. Sekarang hanya cukup 2 orang karena proses produksinya lebih efisien. Itu akan mengurangi biaya dan akhirnya memberikan nilai tambah kepada konsumen. Konsumen juga akhirnya akan lebih puas dan kembali lagi ke restoran tersebut. Kalau Toyota, strateginya lain lagi, dia pakai rapid response. Dia cepat tanggap terhadap permintaan konsumen. Nah, apa yang dia lakukan? Dia mempercepat proses pembuatan mobil baru. Misalkan ada tren di masyarakat untuk menggunakan SUV, sport utility vehicle. Nah, dia kalau perusahaan lain butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk mengembangkan produk baru, dia lebih cepat dari itu, kurang dari 2 tahun, dari nol hingga ada produk baru yang dikembangkan. Nah, kalau seperti ini dia kan bisa cepat sekali mengikuti perubahan zaman, mengikuti keinginan konsumen. Dan dia bisa menerapkan teknologi terbaru yang ada dalam produk dia juga. Nah, ini semua juga terkait dengan yang namanya product life cycle. Product life cycle itu dari hidup produk, mulai dari produk itu dikenalkan hingga produk itu tidak lagi dibeli orang. Ini kisarannya banyak. Bisa dari beberapa hari, ada yang produk hanya beberapa hari aja, produk life cycle-nya seperti produk-produk yang terkait dengan event, misalkan ada konser. Nanti ada memorabilia untuk konser itu hanya berapa hari aja. Tapi bisa berdekade-dekade. Misalkan mobil Toyota Corolla gitu ya. Itu kan sudah puluhan tahun ada, tapi dia masih ada merek itu walaupun ada perbaruan-perbaruan setiap tahun ya. Ada juga memang satu produk saja dan dia tahan bertahun-tahun. Misalkan mesin cuci. Mesin cuci itu jarang ada perubahan produk. Kita beli mesin cuci 5 tahun yang lalu, barangkali juga masih dijual di toko saat ini. Nah, ini contohnya daur hidup produk. Ada masa pengenalan,
Ada masa pertumbuhan, ada masa kedewasaan, dan ada masa penurunan. Nah, kalau kita lihat, berarti yang ke kanan, sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya itu penjualan, ini sales revenue, yang hijau ini, dan biaya pengembangan dan biaya produksi. Nah, kita bisa lihat pada awal-awal pengenalan produk, biaya pengembangannya itu tinggi sekali. Jadi kita masih mencari cara yang tepat untuk produksi massal. Kita harus ingat bahwa membuat satu produk, satu prototipe, itu beda dengan produksi massal. Seperti halnya Tesla. Tesla itu mobil listrik, dia itu cepat bisa mengembangkan produk, tapi untuk produksi massal butuh bertahun-tahun. Seperti Cybertruck. Cybertruck itu kan sudah kayaknya 3 tahun yang lalu deh, sudah di launching. Tapi sekarang baru dia berhasil memecahkan formula cara untuk produksi massal dan baru mulai dia menjual produknya secara benar-benar dalam jumlah yang massal. Nah, ini biayanya memang tinggi. Tapi lama-lama pada saat masa pertumbuhan, biayanya sudah akan menurun dan hampir mendekati datar. Karena biaya pengembangannya sudah tertutup. Sudah tidak diperlukan lagi untuk biaya pengembangan selanjutnya. Sedangkan penjualan yang hijau ini awal mulanya dia tidak ada yang beli, lama-lama mulai dikenal orang, lama-lama dia sangat tren di pasar naik, tapi pada saat maturitas atau kedewasaan dia mulai mendatar penjualannya dan akhirnya akan turun. Nah, dari situ kita bisa lihat keuntungannya juga menyesuaikan. Yang warna biru muda ini pendapatan bersih perusahaan atau keuntungan perusahaan. Berarti pada awal ini, pada masa-masa introduction, pengenalan, hingga tengah-tengah pertumbuhan, dia masih rugi. Perusahaan harus siap rugi karena menanggung biaya pengembangan yang tinggi. Tapi tidak apa-apa, karena harapannya pada titik tertentu nanti penjualannya akan menutupi biaya investasi yang sudah dikeluarkan. Akhirnya akan mencapai titik keuntungan yang di sini. Tadinya yang warna arsir biru, ini nilai ruginya. Kalau arsir yang warnanya oranye, jingga, ini nilai keuntungan yang dia peroleh atau net profitnya. Nah, pada saat pengenalan, maka dilakukan banyak hal, seperti riset, ada pengembangan produk, kemudian proses produksinya dimodifikasi, kemudian kita harus mencari pemasok yang tepat, harus mencari partner yang tepat untuk menyediakan suku cadang misalkan. Kemudian pada masa pertumbuhan, nah ini desain produknya sudah mulai stabil, tidak banyak lagi perubahan produknya, dan kita mulai bisa memperkirakan atau forecasting untuk penjualannya ke depan. Kalau kita bisa memperkirakan penjualan ke depan, maka kita bisa mulai merancang kapasitas. Berapa jumlah produk yang perlu dihasilkan oleh pabrik itu dalam katakanlah 1 bulan atau 1 hari. Kemudian perlu ada fleksibilitas, karena ada masa-masa tertentu, ada bulan-bulan tertentu itu penjualan akan kenceng, ada masa tertentu penjualannya seret. Misalkan ada unsur untuk mobil misalkan. Pada masa-masa menjelang Lebaran, penjualan mobil kencang karena orang pengen pulang kampung dengan mobil baru. Tapi setelah itu mungkin terus lantas uangnya habis dijual. Atau juga setelah itu tidak ada yang beli mobil baru lagi, yang dibeli mobil second misalkan setelah masa-masa itu. Nah, harus ada fleksibilitas agar bisa meningkatkan kapasitas produksi apabila diperlukan. Atau mungkin juga disiapkan gudang, tapi kalau penggudangan untuk finish product, untuk barang jadi, untuk mobil itu kan butuh biaya yang besar ya, sehingga lebih mudah kalau kita bisa meningkatkan kapasitas dan menurunkan kapasitas dengan cepat. Kemudian pada masa kedewasaan. Nah, di sini mulai banyak pesaing. Karena mereka melihat, oh ternyata produk itu bagus, disukai pasar.
dan mereka ingin meniru. Jadi ada me too products, ada produk-produk tiruan yang lama-lama bisa jadi kualitasnya juga semakin bagus dan harganya lebih murah. Nah, pada masa ini perlu ada inovasi produk. Kita kalau tidak berinovasi, maka kita akan kalah bersaing dengan produk yang lain dari perusahaan yang berbeda. Kemudian kita perlu mengencangkan, perusahaan perlu mengencangkan ikat pinggang, dalam artian harus memastikan bahwa biaya itu terkendali, harus pastikan bahwa produksinya itu efisien. Kemudian dia mulai mengurangi opsi-opsi. Tadinya ketika satu produk itu tawaran misalkan jenis kursi atau jenis roda, pelek, dan seterusnya itu variasinya banyak. Karena dia sudah mulai masanya dewasa produknya dan mulai akan menurun, dia harus mulai mengendalikan diri, harus dibatasi pilihan-pilihannya. Kemudian lini produksi juga mulai disiapkan untuk turun. Bukan berarti nanti perusahaannya tutup gitu ya, tapi disiapkan untuk lini produksi produk yang barunya. Produk yang A ini yang sudah mulai menurun, ini lini produksinya diturunkan, kapasitas produksinya diturunkan, dan kapasitas yang ada itu mulai dialihkan kepada produk yang baru. Kemudian pada saat penurunan betul, maka dia mulai diupayakan untuk ditutup produksinya. Kecuali kalau memang produk itu merupakan produk yang khas, produk yang membuat perusahaan itu terkenal dan terkenang oleh orang. Mungkin bisa tetap ada produksi untuk item tertentu, tapi dalam jumlah yang terbatas. Tapi secara umum kita mulai berpikir mengenai menutup lini produksi, digantikan oleh lini produksi produk yang berbeda. Nah, kita juga perlu melakukan analisis produk berdasarkan nilai tambah yang diberikan oleh produk itu. Jadi ada misalkan ada 5 jenis produk, diurutkan mana yang akan memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan dari sisi persentase keuntungan. Kalau produk misalkan yang paling tinggi nilai keuntungan yang diberikan oleh produk itu produk C, karena keuntungannya itu katakanlah 60%. Harganya 100.000, kita untungnya 60.000. Itu dimasukkan dalam bagian atas ranking product value. Kemudian yang kedua, misalkan produk A, dia memberikan keuntungan 40.000 dari harga 100.000, 40% keuntungannya. Itu dijadikan ranking kedua, dan seterusnya kita urutkan. Dan ini nanti akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk menentukan strategi yang akan digunakan untuk kelanjutan ke depan. Setelah produk yang lama itu mulai menurun, mana produk yang nanti perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, itu bagian awal dari desain barang dan jasa. Pada kesempatan selanjutnya kita akan teruskan untuk bicara mengenai memilih produk yang paling tepat bagi perusahaan kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.